Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran kita untuk hari ini bersama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan pembelajaran Al-Quran Hadis. Minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang Al-Quran. Tujuan dan fungsi Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelasan dari petunjuk itu, kemudian sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian tujuan dan fungsi Al-Quran itu diturunkan yang kedua, yaitu sebagai sumber hukum utama bagi umat manusia. Ada lagi keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab suci lainnya. Di antaranya adalah di dalam Al-Quran termuat seluruh kitab-kitab suci sebelumnya. Kemudian Al-Quran juga mempunyai gaya bahasa yang istimewa, sehingga Al-Quran mudah dipahami dan mudah dimengerti, juga mudah dilaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak ibu semuanya, maka untuk hari ini kita mulai dari hadis. Pengertian hadis menurut bahasa adalah baru atau belum lama terjadi, dekat, dan perkataan. Juga kabar, berita, ataupun warta. Pengertian hadis menurut istilah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sebagainya. Ya. Yang penting yang dikatakan dengan hadis itu adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa sih fungsinya hadis? Yang pertama fungsinya adalah memperjelaskan isi Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua menafsirkan isi Al-Quran. Yang ketiga memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah mengganti ketentuan terdahulu. Jadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum utama dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak ibu semuanya, jika kita mau menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum utama bagi kita, maka lain tidak kita wajib bisa membaca Al-Quran. Jika kita tidak bisa membaca Al-Quran, maka Al-Quran tersebut tidak bisa dijadikan sumber hukum utama. Karena Al-Quran itu berfungsi sebagai petunjuk jalan. Kemudian yang kedua, menyebarluaskan ajaran Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Sumber ilmu. Ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat, semuanya ada di dalam Al-Quran. Kalau kita mau jadi hakim, jadilah hakim yang berpedomankan kepada Al-Quran. Kalau kita mau jadi dokter, jadikanlah Al-Quran dan hadis sebagai pedoman kita. Kemudian kalau kita mau jadi guru, jadikan juga Al-Quran itu sebagai petunjuk. Jadi di dalam Al-Quran sudah termuat seluruh aturan-aturan, baik itu aturan di dunia maupun aturan di akhirat. Anak-anak ibu semuanya, mari belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, apalagi menuntut ilmu agama. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi tidak ada kata-kata terlambat.
dan juga tidak ada malu untuk belajar ilmu. Jadi untuk pelajaran hari ini, Ibu rasa sampai di sini dulu pelajaran kita. Kemudian sebagai latihan, silakan ditulis ayat Al-Quran, yaitu pada surah An-Nahl ayat 44 yang berbunyi wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Kemudian silakan ditulis di dalam catatan, kemudian dihafal. Baik, kita tutup pelajaran kita untuk hari ini dengan bersama kita membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu panjang.